Jadi saya nggak mau ngejudge karena saya takut energi yang saya sampaikan malah mantul kepada saya sendiri. Kayak gitu. Jadi ketika orang berkata buruk pada seseorang, Mas, dan seseorang itu memaafkannya, maka energi positif kita yang diambil, Mas. Energi negatif kita mantul ke kita lagi. Makanya Allah selalu bilang kan, lebih baik diam daripada berkata yang buruk. Itu penting sih, Mas, penting banget dulu gitu loh, Mas. Ada 7 hal yang kita tidak boleh umbar kepada orang banyak. Yang pertama adalah mimpi kita, diumbar-umbar mimpi kita kepada orang yang tidak tepat dan berulang-ulang, kayak gitu loh, Mas. Yang kedua, rencana kita, strategi kita, langkah kita ke depan itu nggak boleh. Yang ketiga, permasalahan keluarga kita. Yang keempat, pendapatan kita. Ketika pendapatan kita itu diumbar, maka dia tidak akan bisa lagi ditarik ke dalam jalur rezeki kita, Mas. Ke tetangga, terus saya peluk itu ibu-ibu, ada namanya Bude. Dia dari Surabaya juga. Kayak memang saya ditakdirin ketemu sama orang Surabaya mulu. Baiknya luar biasa, Mas. Saya sampai ngadu. Itu dia nyolong 50.000, padahal 50.000 itu kala itu berharga banget ya. Banget, Mas. Saya kan jualan ST itu kan memang hidupnya di situ, Mas. Setelah saya keluar dari ojol. Sebenarnya saya pernah keluar dulu dari ojol, Mas. Setelah 1 tahun saya keluar, saya nggak tahan. Karena obrolan bapak-bapak di ojol tuh agak sedikit tidak menyenangkan untuk seorang perempuan yang masih single kayak gitu. Iya, gitu ya. Iya. Dia mengakui saya sebagai calon istrinya yang kedua, disebar satu. Dan dia sama istrinya gitu loh, Mas. Akhirnya kan istrinya kan ininya ke saya kayak gitu. Terus saya mikir, nggak dulu ya Allah, aku pengen usaha ini aja. Dikasih usaha ST, Mas. Diuji sama teman saya dapat pekerjaan 2 digit gajinya. Wow, ya Allah, itu irinya luar biasa. Dari situ saya belajar, Mas. Apa yang harus saya lakukan supaya rasa iri ini bisa menjadi momentum terbaik dalam hidup saya gitu loh, Mas. Terus saya yakin, ya Allah, saya yakin apapun yang Engkau tunjukkan di hadapanku adalah apa yang akan terjadi di masa depanku, kayak gitu loh, Mas. Itu saya ungkapi, saya tulis kayak gitu. Ternyata betul, Mas. Gak nyampe sebulan saya diterima kerja di perusahaan yang sama dengan teman saya. Masya Allah, tabarakallah. Diving method kayak Mas Arif. Diving semesta. Diving semesta. Iya. Masya Allah. Oke. Ada nggak satu kejadian barangkali mungkin yang dialami Karomah sendiri atau dialami teman-teman circle-nya barangkali pada saat misalnya kita tuh lagi menghujat orang gitu, atau lagi pokoknya menjelek-jelekan orang gitu yang melakukan kesalahan tertentu gitu. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu dia itu melakukan kesalahan yang sama. Ada, Mas. Melakukan kesalahan yang sama. Ada. Kalau orang Jawa apa sih? Sengalok bakal melok. Istilah Jawa. Sengalok bakal melok. Yang mengolok-olok bakal ikut gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya apa sih itu? If you resist, persist gitu. Atau gimana sih itu? Ya gitulah. Jadi pada saat kemudian kita itu menjelek-jelekan orang, misalnya lagi melakukan kesalahan tertentu gitu, yang kemudian berdasarkan kesepakatan kolektif masyarakat tertentu itu sesuatu yang salah gitu. Terus kemudian dia jelek-jelekan, dia caci maki dan lain sebagainya gitu. Banyak kejadian. Mereka akhirnya mengalami hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Banyak, gitu. Mas. Itu tuh kenapa? Cara kerjanya bagaimana kok bisa kayak gitu? Karena ini penting ya. Iya. Karena ini penting supaya kemudian kita lebih hati-hati lagi di dalam Betul, Mas. Bertindak gitu. Iya. Ini saya udah ungkapin dalam video saya sampai views-nya itu saking mereka berdebat gitu, Mas, di dalam komentar kayak gitu. Videonya sampai 1,1 juta di Instagram kayak gitu. Saya bingung, ini kenapa orang-orang pada nggak percaya ya? Sebenarnya orang-orang itu nggak percaya kayak gini, Mas, ngebahas soal korupsi. Padahal sudah banyak terjadi. Siapa-siapa para banyak kok, cuma memang belum ketahuan aja. Banyak kok yang udah pernah jadi praktisi anti korupsi, ketika dia menjabat dia malah korupsi. Ada banyak kayak gitu. Bener-bener. Banyak kayak gitu, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, teman saya tuh ada yang kayak gitu. Dia ngadu ke saya, "Kak, kok kayak gini ya, kayak gini." Iya, karena kamu memprotes kayak gini. Jadi saya jelasin ya, Mas ya. Takutnya kan itu aib, saya nggak bisa ngungkapin gitu, Mas. Itu terjadi juga. Dan sama saya juga terjadi, Mas. Makanya terkadang kalau ada orang yang curhat, saya nggak akan ngejudge. Saya akan berpikir banyak cabangnya. Meskipun orang bilang saya naif. Kan saya berpikir itu selalu ada opsi banyak ya, Mas ya. Saya selalu melihat sesuatu itu ya
bulatan kayak gitu mas. Dari sini gimana, dari sini gimana, dari sini gimana, gimana. Jadi saya nggak mau ngejudge karena saya takut energi yang saya sampaikan malah mantul kepada saya sendiri, kayak gitu. Jadi ketika orang berkata buruk pada seseorang mas, dan seseorang itu memaafkannya, maka energi positif kita yang diambil mas. Energi negatif kita mantul ke kita lagi. Makanya Allah selalu bilang kan, lebih baik diam daripada berkata yang buruk. Itu penting sih mas, penting banget. Buat teman-teman omongin yang kaya-kaya aja, yang enak gitu. Ini relate dengan, aku pernah dikasih salah satu nasihat sama Bos Nardigu ya. Iya. Mas Hendra, orang yang cerdas itu hanya orang yang ngomongin atau bercanda sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya gitu. Dan ada satu lagi, aku punya sahabat dekat. Dia itu dulu pernah rugi atau ketipu, itu jumlahnya nggak masuk akal ya. Kalau kita kan paling kelasnya baru ya 200 juta gitu kan, 250 juta gitu ya. Aku pernah ngalamin itu gitu. Tapi aku nggak pengen lagi ya. Aku ngomong ini nggak pengen lagi gitu. Cuman ini sebagai contoh aja gitu. Nah, sahabatku ini ketika kemudian curhat lewat WhatsApp sama aku gitu ya. Dia itu ketipunya tahu nggak berapa? 225 miliar. Ya. Wow. Tapi ketika ngetik itu langsung di-delete lagi. Tak delete lagi ya. Nanti takutnya aku dibaca semesta menginginkan ini keulang lagi gitu ya. Sampai sebegitunya dia menjaga gitu. Jadi hal-hal yang buruk yang sudah terjadi dalam hidupnya tuh nggak dia ulang-ulang lagi supaya kemudian nggak dibaca semesta. Kamu menginginkan ini lagi ya? Itu cerita kayak gini saya jadi ingat Mas Hendra. Terakhir saya masih kemarin tuh saya baca buku dari si Napoleon Hill juga. Tapi ini lebih ke buku yang lainnya. Kekurangan saya itu emang agak sulit menghafal judul gitu loh Mas. Ada 7 hal yang kita tidak boleh umbar kepada orang banyak. Yang pertama adalah mimpi kita, diumbar-umbar mimpi kita kepada orang yang tidak tepat. Dan berulang-ulang kayak gitu loh Mas. Yang kedua, rencana kita, strategi kita, langkah kita ke depan itu nggak boleh. Yang ketiga, permasalahan keluarga kita. Yang keempat, pendapatan kita. Ketika pendapatan kita itu diumbar, maka dia tidak akan bisa lagi ditarik ke dalam jalur rezeki kita Mas. Kayak gitu. Yang kelima, perbuatan baik kita. Ini nggak bisa diumbar sama sekali. Karena makanya ketika kita, ada di dalam Al-Quran juga Mas, kalau kita sedekah itu jangan sampai tangan kiri juga tahu gitu Mas. Jangan sampai tangan kiri juga tahu, kayak gitu. Dan yang nomor 6, nah ini saya lupa nih yang nomor 6 nih. Apa yang kemarin itu? Oh, ketika kita sudah berhasil, hidup kita meningkat, itu nggak boleh diumbar. Mobil baru, rumah baru. Iya. Itu bahayanya apa? Karena, rasa iri Mas. Nah, aku baru mau ngomong nih. Karena sesungguhnya ketika kemudian melihat Hai Roma itu naik level, orang yang paling benar-benar bahagia dan tulus itu yang paling original adalah ibu yang membesarkan dia sih. Betul. Yang lainnya belum tentu. Betul. Pada saat kemudian melihat storymu, dirimu punya mobil yang baru, ada rasa tidak terima yang baru gitu ya. Gitu kan? Beda. Saya nggak akan pernah posting sih Mas kalau saya punya akun. Itu aku setuju. Ayo dong dieksplor tentang ini penting buat pembelajaran buat kita semuanya gitu. Teman-teman bisa lihat itu di Instagram saya itu nggak pernah sama sekali posting tentang saya makan apa, saya ada di mana, saya jalan-jalan kemana, saya gimana, nggak pernah. Saya nggak mau Mas, karena itu adalah tempat saya untuk berkarya. Saya ingin kasih tahu kepada teman-teman, bukan flexing saya, tapi ilmu yang saya ingin sampaikan kayak gitu. Nice. Dan saya juga seorang Capricorn Mas. Privacy itu nomor 1 bagi saya. Dan lucunya beberapa hari terakhir ini Mas, kok banyak banget ya orang yang nanyain tinggal di mana Kak Roma, nama lengkapnya siapa. Oh iya, aku juga ditanya loh. Iya. Nama gitu, lengkapnya siapa, rumahnya di mana. Dan aku bilang sama admin, udahlah yang gitu-gitu nggak usah direspon. Saya bingung gitu loh Mas, ini orang mau ngapain ya? Tujuannya apa gitu loh Mas? Mau ngelamar kah? mau bawa gula kopi kan? Iya. Dukun. Itu makanya admin saya sampai bingung gitu. Ini kak kasih tahu apa nggak usah. Mau dia nawarin berapa M juga nggak mau. Kalau mau ketemu ya ketemu aja kayak gitu. Ya Mas ya. Iya. Dan yang terakhir itu nomor 7 ketika lagi yang 7 ini saya hampir deg-degan Mas. Saya kayak berpikir apakah saya melakukan ini. Teknik spiritual yang kita lakukan, yang sudah berhasil dalam hidup kita itu nggak boleh diumbar ternyata Mas. Nah ini nih, saya hampir my God.
Kan beberapa ada tuh Mas, saya udah nemuin teknik spiritual ala saya sendiri gitu loh Mas. Tapi beda ya sama circle yang tepat barangkali ya. Iya, mungkin kayak gitu kali ya Mas ya. Mungkin mereka akan ragu-ragu ketika misalnya nih saya sampaikan gitu. Nanti kalau berdiri tolong digoyang kakinya, tolong digoyang tangannya. Rasa ragu dari mereka, skeptis, tidak percaya, kayak gitu Mas. Itu akan mempengaruhi ke kita Mas. Kayak gitu ternyata. Saya langsung, oh berarti benar, nggak semua ilmu bisa disampaikan ternyata, betul. Ada 7 berarti ya Mas? Iya, tapi bagus juga sih itu, karena mungkin tidak semua orang tuh terkadang gitu kan ngomong, tapi ke orang yang sebenarnya dia nggak butuh gitu loh. Oh iya, Ya betul. Kan buang-buang energi aja kan. Iya. Nah kecuali kemudian misalnya kita tuh lagi ngomong sama, oh ini orang ini bener-bener ngefans sama aku, dia butuh di encourage supaya dia naik level dan lain, itu beda lagi kali konteksnya. Nah, seperti Mbak yang aku ceritakan tadi, dia cerita banyak hal ke aku kan biar aku bisa punya film kehidupan yang sama dengan dia, minimal mendekati gitu kan. Makanya nanti mau tak datangkan di reuni yang di Surabaya, itu biar kita semuanya bisa copy paste gimana cara dia menjadi triluner. Masya Allah, tabarakallah. Itu menarik. Itu Napoleon Hill ya? Napoleon Hill Mas. Ada 7 hal yang tidak bisa di-share. Dan yang paling penting itu yang peningkatan hidup itu Mas, itu nggak boleh itu sebagai pengingat sih. Pengingat. Kadang kalau masa lalu kita suram gitu ya, terus kita bisa mencapai manifesting ini itu tuh seolah-olah sebagai ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan kita gitu ya. Terus selalu kita sebagai pengingat sih buat saya, buat siapapun, namanya kita belajar kan ya. Iya. Belajar kepada siapapun ya, guru kita kan 1000 ya. Banyak ya. Ketemu siapa aja dijadikan guru kayak Kak Roma ya. Saya siapa aja Mas, harus rendah hati karena ilmu orang itu banyak. Kalau ketemu orang baru tuh embernya dikosongin dulu. Kita terima nih. Nah nanti disaring lagi, kita lihat mana yang cocok nih. Satu jalan nggak sama kita nih. Kayak gitu Mas. Kalau ketemu orang baru ya nggak usah ditentang kayak gitu, biarin aja dicerita. Oh iya teman-teman, mumpung Kak Roma bawa buku I Am The King ya. Ini dari nanti tanggal 6 Maret itu teman-teman yang ikut kelas itu akan dapat buku itu gratis teman-teman. Gratis ya, gratis, akan dikirim ke alamatnya teman-teman semuanya gitu ya. Betul sekali. Jadi silakan, tapi yang daftar kelas udah banyak banget ya. Jadi teman-teman silakan join di kelas Zoom nanti. Ini pokoknya beberapa hari terakhir tuh nggak tahu ya, Kak Roma tuh naik di medsos di mana-mana sekarang ya. Masya Allah. Bahkan sibuk podcast ke sini ke situ gitu kali. Silakan teman-teman yang mau dapat bukunya nanti bisa join di kelas tanggal 6 Maret. Tapi kalau misalnya mau beli bukunya aja nanti juga bisa di Ngaji Roso, bisa pre-order dulu. Ready-nya tanggal berapa? Sekitar tanggal berapa? Tanggal 5 Maret akan dikirim. 5 Maret. Atau misalnya teman-teman yang mau nanti di acara Mi'raj Kesadaran yang 28 Maret, kita juga akan nyetok bukunya Kak Roma, I Am The King. Termasuk yang reuni di Surabaya, kita juga akan bawa buku itu biar teman-teman Masya Allah, bisa dapat tabarakallah, banyak ya. Subhanallah. Oke. Mas, saya mau spill dong isinya. Ayo, biar makin harus dong. yakin. Yes. Isinya ini ada 4 pilar Mas. Peningkatan mental, tahap 1, 2, 3. Lalu setelahnya perubahan mental, perubahan diri, dan perubahan hidup. Jadi benar-benar dari dasar dikoyak kayak gitu dulu Mas, disusun baik-baik kayak gitu. Dan ini ya namanya kita guru ya Mas ya. Gak bisa gitu loh dihilangkan gimana caranya ini ilmu bisa sampai ke yang muda, yang dewasa, yang tua. Yang mateng lah, bukan yang tua, mohon maaf. Yang mateng usianya kayak gitu. Dan bahasanya tenang aja, saya tidak menyukai istilah-istilah yang, karena itu kelemahan saya. Saya ngebawa Mas, saya nggak bisa ngehafal misalnya nih terminologi misalnya kayak gitu. Terus istilah-istilah yang saya sedikit kurang pahami kayak gitu Mas. Bahasa membumi gitu ya? Ya, jadi saya belajar gimana caranya supaya saya bisa mengerti sekali baca. Kan banyak buku yang saya baca nih Mas. Yang membuat saya kurang suka baca buku bahasa Indonesia itu, istilahnya itu kalau menurut saya pribadi tuh kurang enak. Iya, oke. Dan saya butuh sampai 10 kali untuk membaca agar saya memahami. Dan alhamdulillah ini buat teman-teman semuanya. Ya, atas izin Allah, bahasanya adalah bahasa yang membumi kayak kata Mas Enta. Ini mudah sekali dibaca buat siapapun. Kamu tidak malas membaca buku, kamu cuma malas untuk berpikir. Malas berpikir ya. Iya, karena 10 kali kan Mas biasanya buku yang pakai istilah kayak gitu. Oke. Iya. Jadi di era saat ini itu kan orang pada sibuk memperbarui handphone gitu ya.
memperbarui mobil gitu, tapi mereka lupa memperbarui isi pikirannya gitu. Nah, Betul. salah satu caranya ya lewat baca buku dong, Menambah knowledge Mas. ya. lewat dengerin dialog-dialog yang sekiranya mengencourage dirimu untuk kemudian bertumbuh lebih baik gitu kan. Itu jangan handphonenya aja yang diperbarui, jangan mobilnya aja yang diperbarui, tapi isi kepalanya juga harus diperbarui ya teman-teman semuanya ya. Setuju, Mas. Oke, Mas Rozi, monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sama Kak Roma ya, bukan Kak Romah ya. Iya, kemarin ada yang Nggak nitip pakai H salam. ya? Enggak. Ini lucu ini. Kemarin kita di Surabaya kan. Oke. Ada mas-mas yang ngefan banget sama Oh, Masya Allah, tabarakallah. Roma. Namanya siapa? Mas Heru. Mas Heru. Halo, Mas Mas Heru Heru. paling nonton. Halo Mas Heru. Ternyata dia, aku titip salam dong. Buat siapa? Karoma. Karoma itu siapa? Namanya Hai Roma. Kak Roma kita panggilnya kan. Dia dengernya Kak Roma gitu. Oh, I see. Sering sih masa ditambahin H. Oh gitu ya. Jangan, artinya berubah. Karoma. Pakai H. Karoma pakai H lagi. Tapi nggak apa-apa, Mas. Maklum orang Jawa. Malam ya. Oke, Kak Roma, Kak Roma. Bagaimana hubungan antara emosi yang intens? Tadi udah. Oh, udah ya? Udah ya. Kamu nggak fokus ya? Fokus, tapi kan Aus Minum nggak sih, dulu Mas? deh kali ya. Minum dulu. I'm fasting. Oh, Asik. Ini semakin bahasa Inggris ya Mas ya lama-lama ya. Oke, go on. Oke. tentang Mengapa- repetisi kali ya. Hah? Tentang repetisi kali penting itu. Repetisi, oke. Iya. Mengapa repetisi kata-kata positif bisa mempengaruhi reticular activating system dan seberapa cepat efeknya terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Wah, ini pakai istilah ya Mas ya. Pakai istilah. Alhamdulillah untung saya pintar.